Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khalid yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan materi tentang kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alwiyatunisa dengan NIM 122 dan rekan saya Mas'ud Hudori dengan NIM 127 dan juga Indri Vergiovana dengan NIM 138. Di sini kita akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama, perintah menuntut ilmu, yang kedua, keutamaan orang berilmu, dan yang terakhir, kedudukan ulama dalam Islam. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu perintah menuntut ilmu. Kita harus mengetahui apa itu ilmu. Jadi, ilmu itu berasal dari kata alimu ya'lamu ilman, yang artinya mengetahui, yang merupakan lawan dari kata jahlun yang artinya bodoh. Jadi secara kebahasaan, ilmu itu berasal dari akar kata ilm yang artinya sebagai tanda atau penunjuk agar sesuatu atau seseorang dikenal. Di dalam Al-Quran, penjelasan ilmu terdiri dari 2 konsep, yaitu yang pertama, ilmu yang diperoleh tanpa usaha manusia atau yang sering disebut juga ilmu laduni, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Kemudian yang kedua, ilmu yang diperoleh karena usaha manusia atau dinamakan dengan ilmu kasbi. Secara terminologis, ada banyak pandangan, definisi, atau pengertian dari ilmu. Nah, menurut Al-Baqillani, ilmu itu didefinisikan sebagai pengetahuan tentang objek yang diketahui sebagaimana apa adanya. Selanjutnya yaitu menuntut ilmu. Nah, apa sih itu menuntut ilmu? Jadi, menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya, ilmu itu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan jalan kebodohan. Menuntut ilmu itu merupakan ibadah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang artinya, tuntutlah ilmu, karena mempelajari ilmu, karena mengharapkan wajah Allah itu mencerminkan rasa khasyah. Mencarinya adalah ibadah, mengkajinya adalah tasbih, menuntutnya adalah jihad, dan mengajarkan untuk keluarga adalah taqarrub. Nah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan. Hukum wajib dalam menuntut ilmu itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama fardu kifayah dan yang kedua adalah fardu ain. Hukum menuntut ilmu menjadi fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu umum yang harus ada dalam kalangan Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai oleh golongan kafir, seperti ilmu kedokteran, ilmu falak, ilmu sosiologi, dan ilmu sejarah. Yang kedua, yaitu hukum menuntut ilmu menjadi fardu ain berlaku untuk ilmu-ilmu agama, seperti ilmu mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala sifatnya, ilmu tentang tata cara beribadah, dan sebagainya. Dengan demikian, perintah menuntut ilmu tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, karena diharapkan dengan menuntut ilmu terjadi perubahan antara diri sendiri pada individu tersebut ke arah yang lebih baik, yaitu perubahan tingkah laku, sikap, dan perubahan aspek lainnya yang ada pada setiap individu. Apalagi sebagai seorang muslim, itu wajib hukumnya seperti dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka jelas kiranya bahwa menuntut ilmu pengetahuan memang diwajibkan. Dengan ilmu kita bisa meraih dunia, dengan ilmu kita dapat meraih akhirat, dan dengan ilmu pula kita dapat meraih kedua-duanya. Apalagi kita sebagai seorang muslim itu wajib hukumnya, seperti dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Maka jelas kiranya bahwa menuntut ilmu pengetahuan memang diwajibkan. Dengan ilmu kita meraih dunia, dengan ilmu kita dapat meraih akhirat, dan dengan ilmu pula kita dapat meraih kedua-duanya. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam.
Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini adalah ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah yang berisi tentang perintah untuk membaca, menulis, dan juga belajar. Jadi Allah telah memberikan manusia sifat fitrah dalam dirinya untuk bisa belajar dan menggapai bermacam ilmu pengetahuan dan keterampilan hingga dapat menambah kemampuannya untuk mengemban amanat kehidupan di muka bumi ini. Keutamaan orang berilmu. Yang pertama yaitu dimudahkan jalan menuju surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga." Yang kedua, memiliki pahala yang mengalir. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh atau soleha." Yang ketiga yaitu orang yang paling takut kepada Allah. Dalam Quran Surat Fatir ayat 28, Allah berfirman, "Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun." Yang keempat yaitu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 58, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." Yang kelima yaitu diberi kebaikan oleh Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Muawiyah, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan semua kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan dia tentang ilmu agama." Yang keenam yaitu mewarisi kekayaan Nabi. Dalam Sahihul Jam Al-Bani dikatakan, ilmu adalah warisan para nabi. Dan para nabi tidaklah mewariskan dirham ataupun emas, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Yang ketujuh yaitu disejajarkan dengan para malaikat. Dalam Quran Surat Al-Imran ayat 18, Allah berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Yang kedelapan yaitu orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 9, Allah berfirman, "Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran." Kedudukan ulama dalam Islam. Ulama dari kata alim yang berarti orang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ulama dijadikan rujukan karena ilmunya. Juga ulama menjadi teladan sebab amalnya. Berbeda dengan manusia pada umumnya, Allah Subhanahu wa taala menempatkan ulama dalam kedudukan yang mulia. Kedudukan ulama dalam Islam sebagai pewaris Nabi yang menggantikan tugas Nabi untuk menyebarkan dan menjaga agama Islam dan mengajak umat Islam agar lebih taat kepada Allah. Peran ulama menurut penafsiran Ibnu Katsir yaitu menyampaikan ajaran sesuai dengan ajaran Al-Quran, menjelaskan kandungan Al-Quran dan menyelesaikan permasalahan dan problem agama di masyarakat. Sedikitnya Al-Quran menggambarkan ulama dalam 4 hal. Yang pertama ada ulama adalah orang yang berkedudukan tinggi di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Kedua, ulama adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Ketiga, ulama adalah orang yang paling peduli terhadap umat.
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar serta beriman kepada Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 110. Yang keempat adalah ulama adalah orang yang memiliki pandangan jauh ke depan, sehingga ulama dapat membaca akan terjadinya fitnah. Maka jika satu persatu ulama hilang, itu dapat mempertandakan dicabutnya ilmu agama. Ilmu agama sedikit demi sedikit luntur. Sesungguhnya Allah akan menghapus ilmu agama tidak dengan cara mencabutnya secara langsung dari hati umat manusia, tetapi Allah akan menghapus ilmu agama dengan mewafatkan para ulama hingga tidak ada seorang ulama pun yang akan tersisa. Kemudian mereka akan mengangkat para pemimpin yang bodoh. Apabila para pemimpin bodoh itu dimintai fatwa, maka mereka akan berfatwa tanpa berlandaskan ilmu hingga mereka tersesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan uraian pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara kebahasaan, ilmu berasal dari akar kata ilm yang diartikan sebagai tanda, penunjuk atau petunjuk agar sesuatu atau seseorang dikenal. Menurut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hukum wajib dalam menuntut ilmu terbagi menjadi dua bagian, yaitu fardu kifayah dan fardu ain. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan keutamaan orang-orang yang berilmu dalam Islam melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sebagai sumber pokok ajaran Islam. Dan di antara keutamaan berilmu tersebut, berikut ada 8 keutamaan berilmu, yaitu orang berilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Orang berilmu akan memiliki pahala yang mengalir. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Orang yang berilmu adalah orang yang diberi kebaikan dan karunia oleh Allah. Orang yang berilmu mewarisi kekayaan Nabi. Orang yang berilmu disejajarkan dengan para malaikat. Orang yang berilmu berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Kedudukan ulama dalam Islam sebagai pewaris Nabi yang menggantikan tugas Nabi untuk menyebarkan dan menjaga agama Islam dan mengajak umat Islam agar lebih taat kepada Allah. Ulama menurut ilmu katsir adalah orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran ulama menurut penafsiran Ibnu Katsir yaitu menyampaikan ajaran sesuai dengan ajaran Al-Quran, menjelaskan kandungan Al-Quran dan menyelesaikan permasalahan dan problem agama di masyarakat. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi mengenai kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Terima kasih juga kepada Bapak Khalid yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.